Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tazkiyah dengan NIM 251011128. Perkenalkan, nama saya Idita Bukaan Muzada Fadli dengan NIM 25231111129. Kami dari kelas D. Kami ingin menjelaskan tentang nama lain atau istilah-istilah dalam anatomi. Istilah dalam anatomi untuk kita mempelajari anatomi fisiologi dalam rangka mencapai keseragaman deskripsi. Telah dipilih dan ditetapkan suatu posisi anatomi yaitu Tubuh dalam posisi tegak menghadap ke depan, kepala tegak lurus dengan lengan di sisi dan kedua tangan berada di samping dengan ibu jari berada di samping atau luar untuk memudahkan dalam mendeskripsi. Maka juga ditetapkan garis-garis dan bidang-bidang hayal atau imajiner sebagai berikut ini. Yang pertama, ada garis tengah atau sagittal, merupakan garis yang membagi tubuh menjadi dari atas kepala sampai kaki yang memisahkan antara bagian kanan dan kiri. Yang kedua, ada pembagian horizontal yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian superior dan inferior atau yang biasa kita sebut dengan bagian atas dan bawah. Yang nomor 3 adalah pembelahan sagittal, membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sejajar dengan garis tengah. Dan yang keempat, pembelahan koronal, membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior. Selanjutnya ada posisi anatomi. Yang pertama, posisi anatomi berdiri. Pada posisi ini tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang kaki juga menunjuk ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Posisi anatomi sangat penting karena hubungan semua struktur digambarkan dengan asumsi berada pada posisi anatomi. Yang kedua, posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi, dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Yang ketiga, ada posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Yang terakhir, ada posisi ritotomi. Pada posisi ini, tubuh berbaring telentang, paha diangkat secara vertikal dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentangkan seperti sayap, kaki diikat dalam posisinya dan mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini biasanya pada posisi kebidanan lebih banyak. Kemudian ada istilah anatomi atau nomenklatur anatomi, di antara lain ada ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Ada prosesus atau nama umum untuk menunjukkan taju atau tonjolan. Kemudian ada spina untuk taju yang tajam seperti duri. Ada tuber yaitu benjolan bulat, tuberculum benjolan bulat yang kecil, crista gerigi atau tepi, dan bagian pinggir yang menonjol, condylus tonjolan bulat di ujung tulang, epicondylus benjolan pada condylus, cornu atau tanduk, linea garis. Selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama, fossa, nama umum. Fossula, fossa yang kecil, fovea yang kecil, fovea yang kecil, sulcus, alur, insicura, taki. Selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan lubang atau saluran dan ruangan. Yang pertama ada foramen, lubang, fisura celah, apertura pintu, kanalis saluran. Selanjutnya adalah rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama, rongga yang terdapat dalam kepala. A. Rongga tengkorak atau cavum cranialis. Isinya meliputi otak besar, cerebrum. Yang selanjutnya otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Yang kedua ada rongga mata atau cavum orbital, isinya yaitu bola mata atau orbita. Yang selanjutnya ada rongga hidung yang disebut cavum nasi, isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Selanjutnya ada rongga mulut yang disebut cavum oris, isinya lidah dan gigi. Selanjutnya ada rongga telinga tengah cavum timpani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes. Yang kedua ada rongga yang terdapat pada badan. Ada rongga dada atau cavum trochis, isinya meliputi paru-paru atau pulmo, jantung atau kardio, pembuluh darah atau aorta, pembuluh darah vena cava, arteri, dan vena
pulmonalis, trakea, bronkus, dan esophagus. Yang kedua ada rongga perut, cavum abdomen. Isinya meliputi lambung, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, limpa, hati, ginjal. Yang ketiga ada rongga panggul atau cavum pelvis. Isinya meliputi kandung kemih atau vesika urinaria, rectum. Pada laki-laki kelenjar prostat, pada perempuan terdapat rahim atau uterus dan indung telur atau ovarium. Kemudian ada arah gerakan. Yang pertama ada fleksi, yaitu gerakan mengangkat atau membengkokkan sendi. Kemudian ada ekstensi, yaitu meluruskan kembali. Yang kedua ada aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati badan. Yang abduksi adalah gerakan menjauhi badan. Yang ketiga ada rotasio. Yang pertama ada rotasio, yaitu gerakan memutarkan sendi. Kemudian ada sirkumduksi, gabungan fleksi, ekstensi, dan aduksi. Contohnya seperti ini. Yang keempat ada elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya gerakan membuka mulut atau elevasi dan menutupnya. Depresi juga gerakan pundak ke atas, elevasi dan ke bawah. Kemudian ada inversi, yaitu memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh seperti ini. Kemudian ada eversi, yaitu menggerakkan telapak kaki keluar tubuh, jadi dimiringkan seperti ini. Jadi yang keenam ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan mengadakan tangan, pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Perlu kalian ketahui ya teman-teman bahwa istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan. Kemudian yang ketujuh ada endostrasi dan eksortasi. Endostrasi yaitu gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang. Kemudian eksortasi yaitu gerakan ke rotasi keluar. Yang delapan ada aksis sagital, adalah garis yang memotong. Adalah sumbu atau aksis gerakan. Yang pertama aksis sagital adalah garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Aksis transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Yang selanjutnya ada aksis longitudinal, yaitu garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada bidang anatomi. Bidang median yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital. Dengan demikian dinamakan mediosagittal. Bidang sagital atau bidang paramedian yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagittal. Bidang koronal atau frontal yaitu setiap bidang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Bidang transversal letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal. Pada posisi berdiri, posisi bidang harus